juara kompetisi dangdut itu sudah bisa dipastikan standarnya tuh di situ gitu. Tapi kalau Tasya tuh memang dia bukan termasuk pasarnya dangdut klasik, memang bukan. Jadi kayak masih asing aja gitu ngelihat dia tuh, kayak asing aja, kita belum bisa menerima itu gitu karena rasanya asing gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada energi yang berbeda, sama juga kayak Arbil pun juga sama kayak gitu. Jadi ada hal yang kok menarik ya gitu. Jadi mungkin juga dia ini nggak tahu ya, ini teorinya tuh pasti akan sangat banyak sih, cuman nggak tahu nih teori mana yang paling mendekati kebenaran, teori mana yang paling masuk akal, tuh gue nggak tahu nih. Mungkin ya, kan Tasya itu mulai dapat virtual gift itu di 5 besar kan. Sebelumnya kan dia nggak pernah, dia tuh selalu virtual gift terendah. Tasya itu virtual gift paling rendah dari mulai 4. Kapan sih mulai dibuka virtual gift tuh gue juga lupa. Kapan lah, pokoknya mulai dibuka virtual gift untuk menentukan yang langsung lolos tuh kalau nggak salah di 10 besar apa ya. Pokoknya yang menentukan langsung lolos, sejak dibukanya virtual gift, si Tasya itu virtual giftnya selalu terendah. Dia paling tidak ada gimmick. Yang lain-lain tuh ada yang gimmicknya, entah itu asmara, entah itu gimmick membawa cerita dramatis dari keluarganya, entah itu April misalnya yang ada cerita backgroundnya tuh dia ada ngamen dulu dan dia mulai dikenal di Cirebon sampai akhirnya penggemarnya banyak. Jadi pada saat dia masuk ke Dangdut Academy itu tuh udah nggak kosong gitu, karena si penggemar fanbase-nya dia tuh udah banyak. Jadi dia berangkat dengan kisah hidupnya yang untuk industri hiburan itu sangat menjual, sangat menarik untuk dibahas, untuk dijadikan perbincangan hangat gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu dengan kisah hidupnya. Ada si Arbil misalnya sama Zahra kek misalnya, atau Valen sama Milen gitu. Valen sama Milen, Valen sama Mila, yang lain-lain lah, pokoknya ada. Jadi kayak setiap segmen sesinya itu ada beberapa peserta yang dibahas sangat panjang karena memang menarik aja untuk dibahas gitu, entah dari sisi kehidupannya, entah dari apa. Tapi Tasya ini dari awal tidak ada itu, segmentasi dia tuh selalu pendek-pendek karena ya nggak ada hal yang menarik untuk dibahas dari hidupnya misalnya, karena nggak ada apa, dia mau menjual cerita kesedihan juga nggak sedih-sedih amat gitu hidupnya. Mau ngebahas tentang prestasi dia yang begitu banyak, dia tuh nyanyi Korea bisa, ngedance bisa, nyanyi ini pialanya udah banyak, dia udah ikut berbagai macam ajang kompetisi di TV juga udah banyak gitu, pialanya juga banyak. Cuman kalau ngebahas